Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, saya Lukitawati Anggreni dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Pada kali ini, kita akan membahas pertemuan ke-10 Makroekonomi 1, Permintaan Agregat 1. Topik bahasan kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang menggeser kurva agregat demand dan fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, sarana yang digunakan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi agregat demand. Dan yang ketiga, model agregat demand dan model ISLM. Model permintaan agregat atau agregat demand yang dikembangkan adalah model ISLM yang didasarkan oleh teori Keynes. Artinya, model dapat menunjukkan apa yang menentukan tingkat pendapatan nasional untuk tingkat harga. Model ISLM sebagai model menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan nasional berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Model juga menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Mari kita lihat ilustrasi grafis dari fluktuasi permintaan agregat dalam jangka sangat pendek. Pada jangka sangat pendek, short-run agregat supply berbentuk horizontal. Peningkatan agregat demand, yaitu pergeseran kurva agregat demand ke kanan, hanya akan menyebabkan peningkatan income, tapi tidak merubah tingkat harga atau sticky price. Kurva agregat demand diturunkan dari kurva ISLM. Kurva IS adalah investment saving atau investasi dan tabungan yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Kurva LM liquidity money atau likuiditas dan uang menyatakan apa yang terjadi di pasar uang. Artinya, keseimbangan ISLM menyatakan hubungan antara suku bunga dan output. Kurva IS diturunkan dari perpotongan Keynesian atau Keynesian cross, di mana pengeluaran aktual berpotongan dengan pengeluaran yang direncanakan. Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian pada jangka pendek ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatan, berarti semakin banyak barang yang bisa dijual oleh perusahaan. Artinya, perusahaan harus memproduksi output lebih banyak sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada Keynesian Cross, pengeluaran aktual atau GDP sama dengan pengeluaran yang direncanakan, di mana pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, pemerintah atas barang dan jasa. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah atas barang dan jasa. Secara matematis, pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah, atau E sama dengan C plus I plus G, di mana konsumsi adalah fungsi dari disposable income dan komponen investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak adalah tetap. Kondisi keseimbangan terjadi pada saat pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, atau Y sama dengan E. Berikut adalah analisis grafik dari Keynesian Cross. Sumbu X merupakan pendapatan dan sumbu Y merupakan pengeluaran yang direncanakan. Kurva pengeluaran yang direncanakan atau E sama dengan fungsi dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, dan kemiringan kurva pengeluaran yang direncanakan sama dengan MPC atau Marginal Propensity to Consume, karena investasi dan pengeluaran pemerintah tetap, sehingga kemiringan dari E hanya dipengaruhi oleh konsumsi. Kurva expenditure berslope positif, artinya jika Y naik maka E akan naik. Keseimbangan terjadi pada saat pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan, atau Y sama dengan E. Kurva pengeluaran yang direncanakan berslope positif, artinya jika Y naik maka expenditure juga akan naik. Namun kemiringan kurva planned expenditure dipengaruhi hanya oleh marginal propensity to consume atau slope dari fungsi konsumsi.
karena investasi dan belanja pemerintah adalah tetap. Berikut kita lihat keseimbangan perpotongan Keynesian. Keseimbangan terjadi pada saat Y sama dengan E. Pada kondisi 1, di mana Y1 lebih besar daripada E1, akan terjadi akumulasi persediaan sehingga perusahaan akan mengurangi produksi sehingga Y turun, akan kembali ke keseimbangan. Sebaliknya pada kondisi 2, di mana plan expenditure lebih besar daripada output, akan terjadi penurunan persediaan sehingga pendapatan naik. Perubahan dalam komponen expenditure akan menggeser kurva. Kebijakan fiskal dalam hal ini, perubahan belanja pemerintah dan tingkat pajak bisa menggeser kurva expenditure. Perubahan belanja pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional melalui tingkat konsumsi dan berdampak langsung. Multiplier belanja pemerintah yaitu berapa besarnya perubahan pendapatan nasional karena adanya perubahan belanja pemerintah adalah sebesar 1 dibagi 1 min MPC. Pendapatan nasional juga bisa berubah dengan adanya pajak, di mana multiplier pajak adalah min MPC dibagi 1 min EPC, yang mengukur berapa besarnya perubahan pendapatan nasional karena adanya perubahan tingkat pajak. Berikut adalah ilustrasi grafis dari perubahan belanja pemerintah. Keseimbangan awal pada titik A di mana pendapatan nasional sebesar Y1 dengan pengeluaran sebesar E1. Adanya kenaikan belanja pemerintah akan menggeser kurva plan expenditure dari E1 ke E2 sebesar delta G. Sehingga keseimbangan yang baru berada pada titik B, di mana pendapatan nasional sebesar Y2 dan expenditure sebesar E2. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa multiplier pajak bernilai negatif. Artinya, penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan nasional. Penurunan pajak sebesar delta T akan menggeser kurva plan expenditure dari E1 ke E2. Karena penurunan pajak akan meningkatkan disposable income sehingga konsumsi naik. Peningkatan konsumsi akan menggeser kurva expenditure ke atas dari E1 ke E2. Keseimbangan yang awalnya di titik A dengan pendapatan nasional Y1 dan expenditure E1 akan meningkat menjadi E2 dan Y2 di titik B. Selanjutnya kita akan menurunkan kurva IS yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa yang diturunkan dari Keynesian Cross. Marilah kita lihat pada ilustrasi berikut. Gambar A kiri bawah menunjukkan kurva investasi, di mana terdapat hubungan negatif antara investasi dan suku bunga. Pada kurva investasi, peningkatan suku bunga dari R1 ke R2 akan menurunkan investasi dari I1 ke I2. Selanjutnya, pada kurva B, Keynesian Cross, penurunan investasi akan menggeser kurva plan expenditure ke bawah sebesar delta E, sehingga output akan turun dari Y1 ke Y2. Di bagian C kita akan menurunkan kurva IS. Jika kita hubungkan, pada saat tingkat suku bunga sebesar R1, pendapatan nasional sebesar Y1, dan saat suku bunga naik menjadi R2, pendapatan nasional akan turun menjadi Y2. Jika kita hubungkan dua titik, kita akan dapatkan kurva IS berslope negatif. Kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurva IS diturunkan dari Keynesian Cross. Artinya, pergeseran kurva IS hanya bisa disebabkan oleh perubahan dalam komponen agregat expenditure. Hanya kebijakan fiskal berupa belanja pemerintah dan perubahan pajak yang bisa menggeser kurva IS. Kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan peningkatan permintaan barang dan jasa dan kurva IS bergeser ke kanan.
Dan sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif akan menurunkan permintaan barang dan jasa serta menggeser kurva IS bergeser ke kiri. Ilustrasi kebijakan tersebut dapat kita lihat pada analisis grafik berikut. Peningkatan belanja pemerintah delta G akan menggeser kurva planned expenditure ke atas, sehingga output akan meningkat dari Y1 ke Y2. Hal tersebut akan menggeser kurva IS searah dengan pergeseran actual expenditure. Jika actual expenditure bergeser ke kanan atas, maka IS juga akan bergeser ke kanan atas pada tingkat suku bunga yang sama, sehingga pendapatan atau output akan meningkat dari Y1 ke Y2. Dari kurva IS, kita juga dapat menurunkan interpretasi dana taktis. Bila kita lihat persamaan matematik awal, dari persamaan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran, di mana Y atau pendapatan nasional akan sama dengan konsumsi ditambah investasi dan ditambah pengeluaran pemerintah. Jika kita modifikasi persamaan tersebut dan memindahkan sebagian variabel ke sisi kiri, persamaan akan menjadi Y dikurangi C dikurangi G sama dengan I, atau national saving tabungan nasional sama dengan investasi, di mana penawaran dana taktis tergantung pada pendapatan Y dan kebijakan fiskal, yaitu belanja pemerintah dan tingkat pajak. Sedangkan pada sisi kanan, kita bisa melihat bahwa permintaan dana taktis akan sama dengan investasi yang bergantung pada tingkat suku bunga. Analisis grafis terkait dana taktis dapat kita lihat pada kurva berikut. Pada kurva sebelah kiri, kita lihat keseimbangan dana taktis di mana penawaran dana taktis atau kurva saving berbentuk vertikal, sedangkan permintaan dana taktis atau investasi berslope negatif. Artinya, peningkatan pendapatan akan menggeser kurva saving ke kanan dan menurunkan suku bunga. Hubungan yang negatif antara pendapatan nasional dan tingkat suku bunga dapat kita rangkum pada kurva IS. Peningkatan output akan meningkatkan saving sehingga akan menurunkan tingkat suku bunga. Selanjutnya kita akan masuk kepada pasar uang dan penurunan kurva LM. Kurva LM atau liquidity money menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan di pasar uang. Kurva LM diturunkan dari teori preferensi likuiditas, di mana tingkat bunga akan menyesuaikan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran untuk aset perekonomian yang paling liquid, yaitu uang. Asumsi yang digunakan adalah penawaran uang real tetap, di mana penawaran uang real atau M per P sama dengan jumlah uang yang beredar dibagi dengan tingkat harga. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh dua hal, yaitu tingkat suku bunga dan pendapatan. Tingkat bunga adalah determinan dari berapa banyak uang yang ingin kita pegang, di mana bunga adalah opportunity cost dari memegang uang. Permintaan uang real berhubungan negatif dengan suku bunga. Artinya, semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin rendah permintaan uang real masyarakat. Berdasarkan teori likuiditas, keseimbangan di pasar uang terjadi pada saat penawaran uang sama dengan permintaan uang. Sehingga, jika ada peningkatan dari penawaran uang dari M per P1 ke M per P2, hal tersebut akan menurunkan suku bunga dari R1 ke R2. Hal kedua yang mempengaruhi permintaan uang adalah pendapatan. Pada saat pendapatan tinggi, maka masyarakat akan meminta uang lebih banyak, karena masyarakat membutuhkan uang untuk transaksi, sehingga permintaan uang akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara peningkatan pendapatan dengan permintaan uang real masyarakat. Selanjutnya, kita akan menurunkan kurva LM dari keseimbangan pasar uang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan teori preferensi likuiditas, keseimbangan di pasar uang terjadi pada saat money supply sama dengan money demand, di mana money demand atau liquidity preference dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan pendapatan. Pada kurva di bagian kiri yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang, adanya peningkatan pendapatan dari Y1 ke Y2 akan meningkatkan permintaan uang,
sehingga menggeser kurva liquidity preference ke kanan atas dari liquidity preference 1 ke liquidity preference 2. Jika money supply konstan atau penawaran uang tidak berubah, adanya peningkatan permintaan akan meningkatkan suku bunga dari R1 ke R2. Berdasarkan hal itu, kita dapat menurunkan kurva LM. Adanya peningkatan pendapatan dari Y1 ke Y2 akan meningkatkan suku bunga dari R1 ke R2. Jika kita hubungkan kedua titik tersebut, maka kita akan dapat menurunkan mengapa kurva LM berslope positif. Kurva LM diturunkan dari keseimbangan di pasar uang. Artinya, jika ada perubahan di keseimbangan pasar uang, maka kurva LM akan bergeser searah dengan perubahan di pasar uang. Penurunan jumlah uang yang beredar dari M1 ke M2 akan menurunkan penawaran uang sehingga suku bunga akan meningkat dari R1 ke R2. Sejalan dengan hal itu, maka kurva LM pun akan bergeser ke kiri atas dari LM1 ke LM2. Sebaliknya, jika ada peningkatan penawaran uang yang beredar sehingga penawaran uang real bergeser ke kanan dari M1P ke M2P, maka suku bunga akan turun dari R1 ke R2. Karena LM diturunkan dari keseimbangan pasar uang, maka perubahan di pasar uang akan menggeser kurva LM searah. Peningkatan penawaran uang yang menggeser kurva uang real ke kanan akan menggeser kurva LM ke kanan juga. Pada tingkat pendapatan yang sama, kurva LM akan bergeser ke kanan bawah dari LM1 ke LM2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurva IS diturunkan dari keseimbangan Keynesian Cross yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan. Sedangkan kurva LM diturunkan dari keseimbangan di pasar uang, di mana hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan adalah positif. Keseimbangan dalam jangka pendek terjadi pada saat kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Artinya, pada titik keseimbangan tersebut terjadi keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang. Kita telah sampai pada pembahasan perkuliahan hari ini. Kurva IS diturunkan dari Keynesian Cross, sehingga hanya kebijakan fiskal yang menggeser kurva IS. Sedangkan kurva LM diturunkan dari teori likuiditas preference, artinya hanya keseimbangan di pasar uang yang bisa menggeser kurva LM. Fluktuasi dalam jangka pendek dapat dijelaskan oleh perubahan keseimbangan ISLM. Pada bab berikutnya, kita akan menurunkan kurva agregat demand dari keseimbangan ISLM. Demikianlah penjelasan terkait agregat demand 1. Semoga dapat dipahami. Dengan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.